Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Kompas Bisnis awal pekan ini membahas soal yang ada di belakang saya ini. Banjir landa Sumatera, sederet saham berguguran. Mengapa demikian, Saudara? Karena banjir dan longsor yang menghantam 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat menimbulkan korban dan juga kerugian secara ekonomi. Bukan hanya melumpuhkan aktivitas warga, bencana ini juga menjadi lampu kuning bagi para investor pasar modal. Mengapa demikian? Karena sejumlah saham raksasa diketahui memiliki aset strategis bernilai triliunan rupiah di jalur merah bencana. Sehingga otomatis berdampak terhadap operasional mulai dari penutupan kantor, gangguan logistik, kerusakan infrastruktur, hingga potensi shutdown operasional jadi risiko nyata yang ujung-ujungnya berpotensi mempengaruhi kinerja kuartal 4 sebagai laporan penutup tahun 2025. Sebelum Kompas Bisnis membahas emiten apa saja yang terdampak, kita lihat terlebih dahulu prediksi kerugian banjir di Sumatera dalam data berikut ini. Nah, ini dia, Saudara. Ini pada 30 November lalu ada Selios yang merilis dampak bencana banjir terhadap ekonomi regional dan juga nasional. Menurut riset Selios, ketika suatu daerah terjadi bencana hingga memutuskan transportasi, maka dampaknya bukan hanya di provinsi tersebut, namun secara nasional juga mengalami dampak yang negatif. Selios memprediksi secara nasional terjadi penurunan PDB ini mencapai 68,67 triliun rupiah, Saudara. Ini setara dengan 0,29%. Kemudian dampak kepada provinsi lain terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah. Sementara itu, Saudara, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro, saat Economic Outlook Q4 ini memperkirakan kerugian ekonomi dari bencana banjir di Sumatera ini mencapai 32,6 triliun rupiah. Ini Andri bilang bencana ini akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusi 3 provinsi tersebut mencapai 7,8%. Dan Saudara, selain itu bencana yang terjadi di 3 provinsi ini berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 hingga 0,12%. Nah, kemudian di sisi lain, Saudara, ada juga ini dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, yang meyakini bahwa kerugian material banjir dan juga longsor yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera di atas 200 triliun rupiah. Dan kita lihat data berikutnya untuk mengetahui apa tepatnya pernyataan Marwan Dasopang. Kita lihat. Nah, ini dia, Saudara, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang bilang ini sekarang sebetulnya kerugian kita berapa? Saya meyakini di atas 200 triliun rupiah. Meski demikian, Saudara, Marwan tidak merinci dasar perhitungan angka tersebut. Menurutnya, bencana ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memberikan legalisasi pemanfaatan hutan kepada korporasi selama bertahun-tahun. Marwan juga menegaskan sejak awal Komisi 8 mengusulkan agar banjir di Sumatera ditetapkan sebagai darurat nasional agar penanganan dapat dikoordinasikan lebih efektif dan juga melibatkan berbagai pihak. Saudara, jika tadi data Selios memprediksi kerugian secara nasional akibat bencana ini mencapai 68 triliun rupiah, lalu berapa rincian kerugian di 3 provinsi? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ini dia ada prediksi kerugian akibat banjir di 3 provinsi. Hitung-hitungan Selios secara regional, kerugian Provinsi Aceh ini sebesar 2,04 triliun rupiah atau menyusut 0,88%. Sementara di Sumatera Utara, Saudara, ini 2,07 triliun rupiah dan kerugian di Sumatera Barat 2,01 triliun rupiah. Dan total kerugian di 3 provinsi tersebut ini mencapai 6,12 triliun rupiah. Seperti topik Kompas Bisnis hari ini, saham apa saja yang berguguran setelah bencana terjadi di Sumatera? Kita lihat. Nah, ini dia, Saudara. Berikut ini adalah sektor dan juga emiten-emiten yang operasional dan kinerjanya terdampak banjir. Yang pertama kita lihat ada sektor infrastruktur, di mana di sini ada JSMR. Ya, berikut ini saya tunjukkan untuk Anda. Ini alias Jasa Marga yang selama sepekan terkoreksi 0,87%. JSMR ini memegang peran vital sebagai operator ruas tol Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi yang menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera Utara. Dan selain itu, tol Trans Sumatera juga terdampak. Hal ini membuat akses terhadap pendapatan perusahaan ini akan terus tergerus.
Sementara saudara di sektor perkebunan dan juga kehutanan ini tercatat ada beberapa emiten yang juga terpengaruh, ada ANJT dan juga ada Inru. Di sini masing-masing ambles 2,13%, sementara Inru 1,44% selama sepekan terakhir. Saudara, ANJT merupakan perusahaan sawit yang anak usahanya ini PT ANJ Agrisiasis berlokasi tepat di Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan yang masuk zona merah banjir. Sementara yang paling banyak dibicarakan adalah Inru alias Toba Pulp Lestari. Inru merupakan pemain utama industri kehutanan dengan hutan tanaman industri eukaliptus yang tersebar luas di pegunungan Tapanuli Utara, Selatan, dan juga Tengah. Perusahaan lain yang operasional terganggu ada di sektor pertambangan dan juga energi, saudara. Di sini tercatat ada UNTR dan juga MEDC. Ini pada UNTR ini justru ada yang menarik, yaitu naik selama sepekan padahal operasionalnya terganggu sebesar 13,73%. Di wilayah Tapanuli Selatan, UNTR mengoperasikan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia melalui anak usaha PT Agincourt Resources. Sedangkan MEDC, saudara, ini turun 0,75% selama sepekan dan ini memegang kendali atas Blok A yang merupakan proyek eksplorasi dan produksi migas darat yang berlokasi di Aceh Timur. Saudara, banjir yang melanda 3 provinsi di Sumatera ini berpotensi mengganggu pasokan komoditas dalam negeri dan juga memicu lonjakan inflasi. Seberapa besar hal ini akan menekan IHSG di akhir tahun? Seusai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Kita bahas lebih lengkap seberapa besar banjir yang mengganggu pasokan komoditas akan menekan laju IHSG dan bagaimana sentimen dan proyeksi emiten-emiten yang terdampak banjir. Sudah bergabung melalui saluran Zoom ada Akil Triadi, Senior Research Analyst Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Akil. Halo, selamat pagi Mas Tian. Mas Akil, ini sebelumnya meski sempat rally all time high beberapa kali pada Jumat pekan lalu, IHSG ini ditutup melemah dibandingkan sehari sebelumnya ataupun hari Kamis. Analisis Anda, seberapa besar sih bencana yang terjadi di Sumatera ini menekan laju IHSG? Ya, mungkin sebelumnya kami mengucapkan dulu ya, turut berduka atas bencana banjir yang terjadi di Sumatera, khususnya di 3 provinsi. Semoga diberikan kekuatan ya dan juga ketabahan. Namun kalau kita bahas terkait dampak kepada IHSG-nya, ini tentu akan sedikit berdampak kepada IHSG. Kenapa? Karena dengan adanya bencana biasanya di suatu negara, apalagi bencananya juga cukup besar, ini bisa mengakibatkan adanya keluar dana ya dari para investor, baik itu yang di lokal maupun itu yang di luar negeri. Nah, jadi itu yang bisa kita gambarkan bahwa ketika adanya bencana itu akan adanya outflow. Walaupun kami melihat dampaknya sebesar apa sih dengan bencana di Sumatera ini, kami melihat dampaknya mungkin akan cukup minim ketika daripada pemangku kebijakan terutama di pemerintah ini bisa mengatasi bencana dengan cepat dan juga bisa memulihkan keadaan di Sumatera. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah secara cepat, ini dampaknya kami melihat juga akan cukup minim ya untuk kepada perekonomian. Karena kan dari pertumbuhan GDP sendiri kan ada target dari pemerintah sendiri di atas 5% itu akan yang dituju ya oleh pemerintah. Dan kalau adanya bencana ini kan beberapa sektor, beberapa industri itu juga akan terdampak. Kalau di banjir sendiri beberapa sektornya kayak misalkan infrastruktur, terus juga kita lihat maskapai juga terdampak, bahkan perbankan pun terutama di perbankan daerah ini juga akan terdampak ya dari adanya suatu bencana besar. Jadi kami melihat sih tentu pasti akan ada dampaknya, walaupun kita harus menghitung dulu seberapa besar dampaknya. Dan kalau kita melihat secara garis besar saja, pertumbuhan GDP kontribusi di GDP dari Sumatera itu sekitar 22% terhadap total GDP di Indonesia. Itu kan baru semua Sumatera gitu ya, tidak khusus kepada daerah yang terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, kalau kita melihat sih dampaknya memang sekitar 0,05% atau bahkan sampai 0,10% untuk dampak kepada GDP kita. Namun kalau kita melihat secara overall gitu ya,
potensi ataupun juga porsi yang paling besar itu masih berada di Pulau Jawa. Jadi kami melihat dari Sumatera sendiri yang kontribusinya 22% kepada GDP kita, tentu akan terdampak walaupun dampaknya cukup minim ya. Cuman tergantung ya nanti apakah dari pemerintah ini cepat untuk mengatasinya. Kalau lambat dan bisa hari-hari bahkan sampai berbulan-bulan ya ini kita juga akan kembali menghitung dampaknya karena kan nanti semakin susah tuh akses roda perekonomian juga di Sumatera. Jadi untuk dari arus barang masuk dan keluarnya itu akan jadi susah, terus juga roda perekonomian tidak jalan itu juga akan semakin parah tuh nantinya kalau dari penanganan bencananya tidak begitu baik dan tidak begitu cepat. Oke, artinya penanganan dari pemerintah terkait dengan bencana yang cepat begitu juga berpengaruh dengan bagaimana meminimalisasi kerugian. Mas Akil, tadi ada beberapa data terkait juga dengan kerugian akibat bencana ini. Ada dari Salios, tadi ada juga beberapa dari ekonom dan juga dari DPR yang menyebutkan kerugian terkait dengan bencana ini. Dan juga disebutkan diprediksi akan menekan pertumbuhan ekonomi 0,08 hingga 0,12%. Tadi juga Anda memiliki hitung-hitungannya sendiri. Apakah ini bisa jadi katalis yang nantinya akan menghambat IHSG hingga akhir tahun, mengingat Menteri Keuangan Purbaya ini memiliki target level di 9.000 untuk IHSG akhir tahun ini? Iya, kalau kita bicaranya kepada overall di ESG ya, sebenarnya story yang paling banyak dilihat oleh para investor adalah terkait dengan suku bunga The Fed ya, yang akan diumumkan pada minggu ini. Dan memang fokusnya ke situ tuh. Kalau nanti suku bunganya bisa dipangkas oleh The Fed, ini arah ke IHSG 9.000 itu potensinya masih cukup besar, meskipun secara domestik kita masih berkutik di bencana yang terjadi di Sumatera ya, yang seperti kita sudah sebutkan bencana ini memang pasti akan ada dampak ya walaupun cukup minim, tapi kalau bencananya cukup lama gitu ya ditanganinya mungkin akan jadi penghambat dari IHSG menuju ke level 9.000. Jadi kita sih melihatnya story besarnya dulu ya, storyline yang paling besarnya adalah terkait pemangkasan suku bunga yang diekspektasikan. Nah, akan lebih parah ataupun juga akan lebih berat gitu ya IHSG tidak untuk mencapai ke level 9.000-nya ketika suku bunganya tidak jadi dipangkas oleh The Fed. Artinya The Fed akan mempertahankan suku bunganya, itu akan menjadi pressure ya kepada IHSG kita karena kalau kita lihat probability-nya sendiri 88% itu memang dari The Fed akan memangkas suku bunga. Dan kalau tidak sejalan dengan ekspektasi tersebut, maka IHSG akan sangat berat untuk ke level 9.000. Tapi kalau ditanya apakah dengan dampak banjir ini, apakah akan memperberat? Tentu akan ada sedikit dampak ataupun juga menjadi pemberat, namun cukup minim karena storyline besarnya adalah kepada di suku bunga gitu, Mas. Oke, artinya dampak secara global ini lebih mendominasi terkait juga tadi dengan keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga, kemungkinannya seperti itu. Ini target level 9.000 juga masih harus dipertanyakan begitu ya. Mas Akil, ini banjir kan bukan hanya menimbulkan kerugian regional, tadi disebutkan juga kerugian nasional. Anda melihatnya di pasar saham begitu, sektor apa saja yang terganggu? Ya, jadi kalau kita melihat sektor apa saja yang terganggu, yang pertama adalah terkait aksesibilitas ya. Pasti itu adalah jalan atau jembatan yang pasti itu adalah infrastruktur ya, terutama untuk yang punya perusahaan-perusahaan yang punya untuk pengoperasian jalan, terutama jalan tol kayak Jasa Marga itu pasti akan terdampak. Kenapa? Pertama dari sisi pendapatannya mereka pun juga di Sumatera, lintas Sumatera itu juga akan berkurang karena trafficnya juga akan terjadi perlambatan karena adanya bencana nggak bisa diakses. Terus juga kalau kita lihat lagi sektor-sektor yang akan berdampak adalah terkait dengan sektor maskapai karena kan nggak ada perjalanan tuh ke sana untuk dari para penumpang. Nah, terus yang ketiga terkait dengan saham perkebunan sawit ya. Kenapa? Karena perkebunan sawit ini kan digadang ataupun juga diisukan ya. Ini terkait dengan isu lingkungannya. Jadi mungkin ini akan menjadi sentimen negatif kepada sektor sawit pun juga sektor sawit ketika ada bencana banjir seperti ini, beberapa perusahaan yang ada di sana itu juga akan sulit untuk produksi, untuk mengirim barangnya atau mengirim produksinya itu akan juga terjadi hambatan. Nah, terus juga beberapa sektor lainnya tadi kita sebut perbankan. Kenapa perbankan? Tapi kepada perbankan daerah yang ada di sana yang lebih banyak mungkin UMKM itu juga akan terdampak karena nanti khawatirnya akan ada perlambatan ataupun juga dari kemacetan kredit atau kredit macet. Ini juga akan menjadi salah satu katalis negatifnya dari perbankan. Jadi kalau kita melihat itu yang
cukup paling berdampak. Terus juga infrastruktur energi ini Mhm. juga berdampak kayak kelistrikan itu kan juga terganggu kan, karena demand-nya pun ataupun juga dari penyerapan listrik di sana juga akan terputus. Terus juga kalau kita lihat dari infrastruktur telekomunikasi, sinyal WiFi ataupun juga itu akan sulit kan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengakses internet. Itu juga akan berdampak. Jadi kalau ditanya sektor apa saja cukup banyak sebenarnya, tapi yang paling berdampak adalah sektor infrastruktur ya, baik itu infrastruktur jalan atau infrastruktur telekomunikasi dan listrik itu akan berdampak. Dan yang paling sentimen yang paling negatifnya ya perkebunan sawit ya, itu paling di highlight sampai sekarang. Dan itu yang menjadi cermatan oleh para investor, apakah dari perkebunan sawit ini dari Kementerian Lingkungan akan melakukan tindakan ataupun tidak gitu ya. Oke, kalau kita ngomong-ngomong soal sektor tadi, saya juga menampilkan data tadi terkait dengan emiten-emiten apa saja yang terdampak. Ini seperti ada JSMR atau Jasa Marga, ada NJT, ada Inru, UNTR dan juga MEDC. Ini kecuali UNTR, pekan lalu hampir semua emiten ini berguguran begitu. Analisis Anda, apakah penurunan ini murni karena dampak bencana atau ada sentimen lain? Ya, untuk beberapa emiten yang tadi disebutkan seperti JSMR, ANJT, Inru ya, itu kan terkait juga ya dengan yang ada di Sumatera. Kayak Jasa Marga tadi kan kita sudah sempat bahas, ketika ada bencana operasionalnya pun juga akan terganggu. Bahkan kalau nanti beberapa jalan tolnya ada yang rusak, itu kan akan jadi cost ya bagi perusahaan. Terus dari perkebunan sawit kayak Inru, ANJT kan itu juga akan berdampak tuh, apalagi mereka juga lokasinya berada di sana, untuk produksinya kan susah. Nah, kalau untuk UNTR sendiri kami melihat memang agak cukup berbeda ya dengan penurunan saham, beberapa saham tadi yang disebutkan. Ini UNTR lebih kepada ada aksi korporasi ya. Mereka kan akan membangun anak usaha, yaitu untuk fokusnya di nikel gitu. Jadi ini sebenarnya positif gitu sebenarnya untuk dari perusahaan. Jadi kita nggak bisa melihat, oh ada anak usaha ataupun juga mereka beroperasinya di daerah Sumatera, tapi sebenarnya ada sentimen atau katalis lain. Misalkan kayak Hmm. UNTR ini dia mau bikin anak usaha untuk di basisnya nikel. Nah, itu kan sebenarnya lebih banyak positifnya ke sana gitu ya. Ketika oke, kita juga harus memporsikan dulu nih anak usahanya yang di Sumatera, yang pertambangannya di Sumatera yang UNTR ini, apakah cukup besar kontribusinya kepada pendapatan UNTR? Kita lihat sih tidak begitu ya, karena UNTR ini banyak bisnisnya juga di alat-alat berat gitu, juga pertambangan emas mereka juga ada. Dan kalau kita lihat juga secara dampak dari katalis yang mereka berikan gitu ya, faksi korporasi untuk adanya pertambangan nikel baru. Nah, ini kan harusnya positif tuh untuk dari posisi laporan keuangan mereka. Jadi kami melihat itu yang menjadi pembeda ya, kenapa dari Hmm. UNTR ini terjadi penguatan walaupun ada anak usaha mereka di Sumatera gitu. Oke, artinya ada lini bisnis lain yang membuat UNTR ini berbeda dengan emiten-emiten lain yang justru berguguran. Anda tadi sempat menyebutkan sektor lainnya yang juga turut terdampak begitu. Tadi ada transportasi seperti pesawat, berarti ada Garuda Indonesia begitu, dan juga ada perbankan. Saya kemarin melihat juga ada BBRI dan juga BBNI yang terdampak. Bagaimana analisis Anda terkait dengan emiten-emiten ini? Ya, untuk transportasi ya kita bisa lihat ya bahwa ini akan berdampak kepada dari pendapatan mereka, karena dari penerbangan ke sana nggak bisa. Terus juga kalau di sana juga ada logistik gitu ya, truk-truk gitu kan juga itu termasuk salah satu sektor transportasi. Nah, ini kalau bencananya makin lama diurusnya gitu ya oleh pemerintah, aksesnya susah dijangkau ya, ini akan terhambat nih untuk penerbangan baik itu penumpang ataupun juga pengiriman barang ke Sumatera ataupun sebaliknya dari Sumatera ke Pulau Jawa, itu kan akan terganggu gitu ya. Hmm, Ini hmm, yang akan berdampak kepada kinerja emiten khususnya di bulan Desember ini. Karena kan kita bicaranya ini juga secara laporan keuangan gitu ya. hmm. Berarti kan yang akan paling terdampak di bulan Desember. Padahal di bulan Desember harapannya itu banyak katalis positif untuk di saham-sahamnya juga, bahkan di laporan keuangan. Jadi maksudnya adalah biasanya ketika di bulan Desember kan ada window dressing gitu ya, di mana para perusahaan ataupun juga manajemen itu akan menggenjot penjualan mereka untuk mencapai target. Misalnya dari perkebunan sawit gitu ya, mereka ada target penjualan 5.000 ton gitu ya. Nah, mereka di kuartal ketiga itu baru mencapai 2.000 ton. Nah, dia akan mengejar nih di bulan Desember gimana caranya kita jualan sawit kita sampai 5.000 ton. Nah, itu biasanya dikejar tuh di akhir-akhir
tahun gitu ya untuk laporan keuangan itu jadi kelihatan bagus gitu ya karena memang mereka menggenjot dari laporan keuangan. Nah, itu kan sebenarnya menjadi katalis positif tuh bisa di Desember. Namun kalau kita lihat dampak di bulan Desember ini terkait dengan bencana alam, ini kan kita juga melihat bahwa eh, akan agak kesulitan nih dari salesnya mereka ataupun juga cara marketingnya mereka untuk mencapai target yang mereka sudah tetapkan. Itu yang akan terdampak oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis kalkulasi, bahkan juga perusahaan logistik gitu ya, itu akan terdampak. Nah, kalau di perbankan sendiri tadi kita sudah sebutkan bahwa khawatir terjadinya kredit macet gitu ya dari UMKM khususnya kalau kita bicara UMKM sendiri kan lebih banyaknya besarnya di Bank BRI gitu ya, karena mereka fokusnya adalah untuk kredit UMKM. Nah, kalau dari apa namanya bencana ini bisa mengakibatkan dari UMKM ini bisnisnya mati gitu ya Hmm. ataupun juga tidak bisa berjalan lagi. Ini kan uh, kreditnya akan susah nih dibayarkan oleh pengusaha ataupun juga UMKM-nya. Nah, ini akan berdampak kepada NPL mereka dan kita sih melihatnya dan pun juga Oke. harapannya ini tidak begitu panjang ya dari bencana ya banjir yang terjadi di Sumatera sehingga pemulihan pun bisa lebih cepat dilakukan oleh pemerintah dan ekonomi kita juga tidak akan begitu terganggu dengan adanya bencana. Itu Mas Ian. Oke, berarti intinya Mas Akil di pemulihan bencana ini juga mempengaruhi bagaimana kinerja emiten tadi yang memang operasionalnya terganggu. Nah, apabila memang dalam waktu pemulihan ini tentunya membutuhkan waktu, sementara ada event ataupun ada katalis-katalis lain yang terjadi ataupun akan terjadi di bulan Desember ini. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Akil, ada window dressing, ada laporan keuangan dan juga ada Santa Claus Rally. Ini seberapa besar katalis-katalis ini dapat membantu mendongkrak IHSG? Ya, kalau kita lihat secara historikal ya, kalau kita tarik bahkan dari 20 tahun terakhir ya, di bulan Desember itu biasanya window dressing hampir pasti terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat 20 tahun terakhir, jadi di bulan Desember 20 kali, itu 3 kali aja ya, itu terjadi apa ya, gagal dari Santa Claus Rally-nya. Karena mungkin itu waktu terjadi 2021 itu pas lagi COVID, saya lupa ya 2021 atau 2022 itu karena adanya COVID, jadi biasanya ketika ada event-event yang tidak diduga gitu ya. Jadi itu yang membuat Santa Claus Rally tidak terjadi di bulan Desember. Nah, kalau kita lihat kan itu perbandingannya kecil sekali ya dari 20 tahun hanya 3 tahun saja Santa Claus Rally tidak terjadi. Nah, kami melihat di bulan Desember ini potensi bisa terjadi ya di 2025. Kenapa? Karena sebenarnya katalisnya secara global, secara besarnya storyline-nya juga masih bagus dari suku bunga itu menjadi cermatan. Kalau dipangkas, ini kita sih harapannya bisa menjaga ekspektasi pemangkasan suku bunga di tahun depan. Karena ini akan impact banget ya Mas ya ketika Hmm. dari The Fed ini tidak memangkas suku bunga di bulan Desember ini, itu akan berubah tuh ekspektasi 2026 yang kita ekspektasinya ada 2 kali lagi di tahun 2026 pemangkasan. Kalau dipertahankan suku bunga di Desember ini, nah itu akan bisa berubah tuh di bulan ataupun juga di tahun 2026. Nah, itu yang menjadi storyline itu. Kedua, dari stimulus-stimulus yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini kan juga harusnya juga mendorong dari perekonomian kita. Harapannya ketika Pak Purbaya ini ngeluarin stimulus ke perbankan, ini kan ekonominya biar muter gitu ya, bahasa gampangnya gitu. Nah, ketika ekonominya muter, harapannya dari GDP kita juga bisa tumbuh sesuai dengan target mereka di atas 5%. Dan kalau kita melihat sih itu possible dengan yang sudah dilakukan oleh dari Menteri Keuangan, mereka menggelontorkan dana supaya ekonominya ataupun juga daya belinya juga perlahan membaik. Cuman kan kalau kita lihat ini yang akan menjadi apa ya namanya keyakinan dari para investor kepada apa yang dilakukan oleh Menteri Pak Purbaya ketika GDP-nya ini sesuai dengan target mereka, terus juga ada perbaikan dari daya beli masyarakat, ini juga akan menjadi salah satu katalis apakah nantinya Hmm. si Pak Purba ini bisa gitu ya dipercaya dengan apa statement-statement beliau yang memang cukup pro kepada growth ya. Jadi Oke. kami melihat ini akan menjadi sentimen positif sebenarnya untuk ISG kita sampai di akhir tahun 2025. Oke, artinya masih banyak sentimen positif dan berpotensi IHSG juga masih bisa naik, juga masih bisa terjadi begitu tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Akil. Kita masih menunggu keputusan The Fed, masih juga ada potensi terkait dengan window dressing dan juga Santa Claus Rally dan juga ada stimulus dari Menteri Keuangan. Terima kasih Akil Triadi, Senior Research Analyst Panin Sekuritas atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian. Saudara jangan kemana-mana karena seusai